10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Anak-anakku, hari ini bertemu lagi dengan Bu Rosa. Kali ini kita akan belajar apa ya? Sudah siapkah belajar hari ini? Sebelumnya kita saksikan cuplikan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat. Setelah berdoa, mari kita belajar hari ini dengan Bu Rosa. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Masuk ke pembelajaran ketiga. Di pembelajaran kali ini ada muatannya Bahasa Indonesia KD 3.7, IPS KD 3.1, dan PPKN KD 3.4. Sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa disimak videonya dengan sebaik-baiknya, kemudian buat catatan penting dari video ini, dan baru kalau sudah paham dikerjakan latihan soalnya. Selamat belajar, semangat! Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah melalui tayangan video ini, siswa diharapkan mampu membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami berbagai kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Ketiga, siswa diharapkan mampu memahami peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita awali pembelajaran kita dengan membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan saksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan kenampakan alam yang berbeda-beda, perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar. Contoh, di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai sebagai pusat ekonomi. Pasar terapung yang ada di Banjarmasin tidak hanya menjadi pusat perdagangan, dikembangkan pula menjadi pusat pariwisata di Kalimantan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mari kita mengenal sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau yang sekarang dikenal dengan Jalan Proklamasi nomor 1. Proklamasi kemerdekaan perlu dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Sayuti Melik bertugas untuk mengetik naskah proklamasi ditemani oleh BM Diah. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Muda Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut
Kekaisaran Jepang. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat. Hari ini kita sudah membahas pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat dimengerti, dapat dipahami. Namun jika masih belum paham, videonya boleh diulang-ulang ya. Tapi jika sudah paham, boleh dikerjakan latihan soalnya. Semangat belajar!